Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, peserta rapat koordinasi dengan LSM Dukungan Global Fund yang saya hormati Kepala Bidang Promosi dan Dukian KPAP DKI Jakarta, yang saya hormati Kepala Bidang Monef dan Bagian Umum Bapak Ikhwan, yang saya hormati para sekretaris di 6 wilayah kabupaten kota, dan saya hormati para staf dan kepala seksi di KPAK wilayah, dan juga teman-teman dari LSM. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah siang hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka ikut serta dalam rapat koordinasi dengan LSM Dukungan Global Fund. Latar belakang dari kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas KPA bermitra dengan LSM di berbagai program di DKI Jakarta, diantaranya dengan program penguatan sistem komunitas dan hak asasi manusia, Community System Strengthening and Reducing Human Rights Barriers for Access to Health CSSHR. Untuk penanggulangan HIV di 5 wilayah, dukungan dana dari lembaga donor, salah satu dari Global Fund di tahun 2023. Melalui peran koordinasi diharapkan memperoleh data, target, dan capaian, serta indikator kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 oleh LSM, dengan koordinasi yang bersinergitas dan berkesinambungan. Permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan bersama serta dapat dirangkum rencana tidak lanjut program penanggulangan HIV/AIDS ke depan, sehingga dapat tersusun kegiatan sesuai kebutuhan komunitas serta berdampak positif pada masyarakat DKI Jakarta, dan diharapkan pencapaian Getting to Zero tahun 2030. Tujuan dari kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi dan sinergitas yang berkesinambungan dalam kerjasama program penanggulangan HIV/AIDS dengan mitra kerja LSM. Yang kedua, terkoordinasikan dan memfasilitasi program yang telah dilaksanakan dan akan dilakukan oleh LSM Dukungan Global Fund, AIDS, tuberkulose dan malaria, komponen AIDS, terinformasi data hasil capaian serta identifikasi masalah di lapangan. Yang keempat, terjadinya kolaborasi yang bersinergitas antara KPA dengan LSM dalam pencapaian Getting to Zero tahun 2030. Peserta yang saya hormati, peserta dalam kegiatan ini adalah dari Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan, KPAP, KPA Kota dan Kabupaten, Ketua dan Korwil Forum LSM Indonesia, kemudian IAC Indonesia AIDS Coalition, Jaringan Indonesia Positif CIP, dan juga pimpinan LSM Yayasan Pesona Jakarta, LSM Yayasan Karisma sebagai narasumber. Kegiatan ini yang pertama nanti pembukaan, kemudian tadi agenda kita lagi jelasin, kemudian sambutan dan arahan Sekretaris KPP DKI Jakarta, yang dalam ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Taufik, Kepala Bidang Dukungan dan Prompen, dilanjutkan nanti moderator juga oleh Dr. Taufik. Koordinasi nanti dan penutupan akan dipimpin oleh Kepala Bidang Monef KPP DKI Jakarta, Bapak Muhammad Yawamen. Bapak Ibu, untuk menyikat waktu dan sebelumnya tentunya ada peraturan dalam diskusi ini, semua peserta harus dalam kondisi mikrofon mute atau dimatikan ketika moderator atau narasumber berbicara. Semua peserta dimohon menampilkan nama, garis miring asal instansi atau lembaga. Ketiga, pertanyaan silakan diajukan dengan menulis dalam kolom chat dan ditujukan kepada narasumber yang mana. Keempat, peserta dibolehkan untuk bertanya lebih dari satu pada kolom chat. Kelima, peserta yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand setelah semua narasumber presentasi.
ditujukan ke narasumber siapa. Keenam, dimohon untuk peserta bisa aktif dalam sesi diskusi tanya jawab. Ketujuh, peserta yang bertanya diharapkan menyampaikan langsung pertanyaan kepada narasumber yang dimaksud. 8, mohon diisi link absensi yang akan di-share di kolom chat. Kemudian 9, semua materi presentasi narasumber akan dikirimkan ke peserta melalui kolom chat. Demikian Bapak Ibu, untuk selanjutnya sambutan sekaligus nanti juga memimpin moderator pada acara ini kepada Dr. Taufik Ali Fuad, Kepala Bidang Dukungan KPAP, dipersilahkan. Silakan Dok. Masih di mute, Dok, dibuka mute-nya. Belum. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama terima kasih sudah hadir pada acara kegiatan kita hari ini, yaitu mendengarkan presentasi dari dua narasumber yang segera akan kita persilakan waktunya. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan teman-teman dari LSM yang mendapat dukungan dana. Dalam hal ini, dukungan dana dari Global Fund. Sebelumnya kita bicara dari macam-macam kelompok risiko dengan berbagai SR-SSR. Kali ini kita mengundang teman-teman dari Karisma dan dari YPJ terkait dengan kegiatan paralegal, dukungan dari Global Fund. Nah, nanti kita diharapkan bisa mengikuti apa terkait dukungan ini, dukungannya berupa apa, pekerjaannya apa, targetnya, di mana kerja, dan sebagainya. Kepada kita semua nanti dipersilakan kalau ada pertanyaan untuk karena tidak jelas atau ingin mengetahui lebih dalam terkait apa yang disampaikan pada waktunya dengan menulis di chat atau nanti bisa pada waktu diskusi secara langsung. Nah, kali ini hadir selain dari KPA Provinsi juga dari KPAK dan juga teman-teman dari LSM dan berapa. Kita juga mengundang Dinas Kesehatan, mungkin kita akan segera bergabung pada waktunya. Bapak Ibu, dengan kita mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh teman-teman kita dari LSM, maka KPA Provinsi dan KPA Kota bisa mengetahui dan kemudian menempatkan diri dalam bagaimana mendukung supaya kegiatan teman-teman kita ini bisa berjalan dengan baik, mencapai targetnya. Jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan itu semua bisa kita jalin. Terima kasih. Saya akan segera masuki acara selanjutnya, yaitu presentasi terkait topik kita hari ini. Kita akan mempersilakan teman kita dari LSM Karisma dan YPJ. Siapa dulu nih yang akan sudah siap tampil? Dari YPJ atau dari Karisma? Silakan. Dari YPJ? Boleh Pak. Mas Panja ya? Ya, saya. Pancawardana. Ya, okay. Siap. Mas Panja dipersilakan. Nanti kita akan persilakan pembicara berikutnya. Mangga. Oke. Terima kasih buat Taufik atas kesempatan yang diberi pada kami, dan terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di jajaran KPA, baik provinsi maupun kota kabupaten. Sudah kita ketahui bahwa YPJ selain dengan program penjangkauan yang di Global Fund, kami juga menjalankan program yang di CSSHR, yang Human Right. Nah, kami akan coba untuk mempresentasikan apa saja yang sudah kami lakukan pada program ini, khususnya akan kita lihat yang untuk capaian di 2022. Gitu. Silakan Mbak Debbie, PPT-nya.
Terima kasih, Mbak Debbie. Oke, lanjut Mbak Debbie. Oke, sebelumnya mungkin kami akan coba untuk menginformasikan kembali terkait organisasi kami yaitu Yayasan Pesona Jakarta, bahwa Yayasan Pesona Jakarta ini adalah organisasi yang berbasis komunitas sebenarnya yang didirikan atau didedikasikan oleh teman-teman komunitas. Ini terjadi pada tahun 2016. Karena kita ngelihat peluang dan ngelihat juga prevalensi peningkatan penularan HIV/AIDS di Indonesia dan khususnya di Jakarta, maka kami dan teman-teman komunitas untuk melakukan pergerakan untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan TB, HIV, dan AIDS, serta kami juga akan melakukan pemenuhan HAM melalui intervensi perubahan perilaku pada komunitas marginal dan masyarakat umum, serta penguatan bagi komunitas untuk mendukung tercapainya hak-hak individu. Lanjut, Mas. Nah, tadi sudah sampaikan di awal bahwa program yang di PJ dijalankan, kita sebenarnya ada 3 ya, ada 2 dukungan donor. Pertama adalah dari EPIC dan yang kedua adalah dari Global Fund. Nah, kalau yang untuk di penjangkauan itu ada dari Global Fund dan dari EPIC. Khusus untuk yang di EPIC itu hanya buat pendampingan dan pendampingan bagi teman-teman komunitas LSL saja, tetapi untuk yang di Global Fund penjangkauan ini kami ada 2 intervensi, yaitu untuk komunitas LSL dan transgender atau transpuan. Selanjutnya kami juga menjalankan untuk CSSHR ini untuk 5 populasi kunci yang kami dampingi dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan komunitas sebagai umpan balik ya untuk meningkatkan kolaborasi serta di layanan kesehatan agar semua layanan atau bisa berpusat pada individu atau pada klien. Nah, untuk yang di CSSHR, wilayah intervensi kami hanya di 3 kota, yaitu Kota Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Tapi kalau yang untuk penjangkauan dan pendampingan ini kita di 5 kota, baik yang di EPIC maupun yang di Global Fund. Next. Ini adalah Community System Strengthening. Ini sumber dananya ini periode 2022-2023, sumber dana dari Global Fund, dan PR kami adalah IAC, serta SR kami adalah OPSI, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia. Terus wilayah intervensi tadi sudah kami sebutkan, terus tujuan programnya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat tadi sudah sebutkan. Target sasarannya adalah populasi kunci dan orang yang hidup dengan HIV dan AIDS. Lanjut, Mas. Kegiatan yang sudah kami lakukan selama ini adalah untuk mengkoordinir rapat dan diskusi lintas komunitas di wilayah intervensi masing-masing untuk menambah pengetahuan dan kapasitas komunitas, berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk membantu komunitas terkait kebutuhan obat, untuk kebutuhan obat dan logistik lainnya di layanan kesehatan. Serta kami juga akan mempromosikan terkait dengan PESTEK ya, program nasional ini NEU juga menjalankan program kegiatan advokasi, salah satu adalah kebijakan dan anggaran HIV serta kampanye kesehatan, melakukan pendampingan kasus kekerasan di dalamnya komunitas, mendukung pelaksanaan kegiatan mitra layanan kesehatan terkait isu HIV dan TB, memfasilitasi beberapa kegiatan program dijalankan oleh YPJ. Kami juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan stakeholder layanan kesehatan LSM yang hebat terkait dengan program HIV dan TB, memberi pendidikan hukum dan HAM bagi kelompok populasi kunci, melakukan kerja-kerja advokasi terkait dengan goal SSR YPJ di wilayah intervensi, serta melakukan magang. Kami memiliki memiliki 3 paralegal dan dia akan melakukan magang di LBH yang sudah kita melakukan kerjasama untuk meningkatkan pembelajaran atau meningkatkan bagaimana penanganan kasus yang ada pada komunitas, serta mengembangkan dan menguatkan jejaring populasi kunci dengan media lokal, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Next.
Next, Mbak. Ya. Ini kami akan bicarakan terkait dengan capaian yang sudah kami lakukan. Ini untuk tim kami, untuk para legal. Capaian dokumentasi kami itu ada sekitar 52 dokumentasi kasus yang sudah didokumentasikan. Sedangkan yang untuk di layanan kesehatan itu ada 4. Itu ada LSR 1, ada PUT 1, tercapaian untuk yang HIV positif itu ada 2. Ada 5 untuk di timur, utara, dan pusat. Seperti itu. Next. Sedangkan ini adalah yang di luar layanan kesehatan. Tadi layanan kesehatan, sekarang adalah di luar layanan kesehatan ini ada sekitar 44 orang dokumentasi yang sudah kita dampingi. Kalau sudah di totalnya itu adalah sekitar 129 untuk dokumentasi. Sedangkan yang orang dengan HIV positif itu ada sekitar 50 orang yang sudah kita dokumentasikan. Ini terkait dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender, pelanggaran HAM, dan juga stigma dan diskriminasi. Next. Nah, dari dokumentasi yang sudah kita catat ini terkait dengan masalah yang ada dalam komunitas, maka kami juga akan lakukan pencatatan kasus. Dalam arti kata, kasus yang kita temukan ini kita dampingi, seperti itu. Nah, itu ada sekitar 74 yang kasus yang kita tindak lanjuti dari dokumentasi. Ya, dari tindak lanjut hanya dokumentasi itu ada 74, sedangkan di tindak lanjut itu ada 56. Dan ada 30 kasus kita limpahkan ke LBH, ada juga 15 kita rujukan dari para legal lainnya. Nah, terkait dengan proses pendampingan, kami ada litigasi itu ada sekitar 2 kasus yang kami proses dalam litigasi, sedangkan non litigasi itu ada 60 kasus. Dari kasus yang ditindaklanjuti ini yang sudah selesai ada 53, sedangkan yang tidak selesai ada 13 masih proses. Yang litigasi ini prosesnya adalah kami catat karena untuk apabila kasus itu sudah ada hasil hasil sidangnya, sudah ada hasil putusan. Seperti itu, makanya kita baru 2 kasus yang dilitigasi. Suaranya hilang, Mas Panca. Next, Mbak. Oh, hilang? Halo? Ya, Masih? sekarang udah Halo? jelas. Sekarang Oke, bagus. siap. Siap. Nah, teman-teman dari paralegal itu tidak hanya untuk melakukan pendampingan dan pencatatan kasus saja, tetapi mereka juga akan melakukan sensitisasi dan sosialisasi. Sensitisasi yang dilakukan oleh teman-teman paralegal ini itu dilakukan di masyarakat, sedangkan untuk disosialisasi ini adalah para teman komunitas populasi kunci. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya ini ada sekitar jumlahnya sensitisasi itu ada sekitar 60 komunitas kita sensitisasi. Tapi kalau kita ngelihat dari total keseluruhannya ini, itu ada sekitar pesertanya itu ada sekitar 147 kalau kita lihat ininya dari total orangnya. Nah, itu ada dari ini ada komunitas populasi kunci yang kita libatkan. Seperti itu. Dan juga kita juga ada beberapa kegiatan yang insidentil yang kita lakukan untuk mengundang dan juga kita terlibat dalam beberapa undangan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh teman-teman atau stakeholder. Next. Next, Mbak. Udah beres tugasnya. Ada urusan lain. Ketemu lagi. Nah, dari kegiatan yang sudah sebelumnya saya lapangan ya, petugas lapangan kami adalah satu adalah CBMO officer. CBMO ini seperti community based untuk ketersediaan atau dia akan membantu teman-teman komunitas dan sebagai tangan kanan sebagai pemeranjangan tangan untuk di layanan kesehatan bagi teman-teman komunitas. Nah, isu-isu yang vokasi yang sudah kita lakukan ini ada beberapa isu yang sudah dilakukan, yaitu terkait dengan ID card, terkait dengan BPJS, terkait dengan kesehatan, layanan kesehatan serta logistik, kekerasan dan ada lainnya.
Nah, dari total ini yang sudah kita lakukan ini ada sekitar 410 yang sudah kita kunjungi layanannya, tapi ada 10 yang masih kami belum selesai dan yang sudah selesai ada sekitar 400 yang sudah kita selesaikan beberapa isu-isu advokasi yang ada di lapangan seperti itu. Eee, Lanjut, Pak. Ini, kami coba untuk, menampilkan terkait dengan sukses story. Sukses story yang sudah kita lakukan, beberapa yang kita ambil adalah, terkait dengan kolaborasi di Dinas Sosial DKI Jakarta. Kolaborasi berkaitan dengan komunitas PSP tertangkap penjangkauan atau razia, agar nantinya ada orang yang bertanggung jawab, agar komunitas tersebut bisa segera dikembalikan ke keluarga. Keterlibatan pemerintah di Pokja HR Dinsos. Jadi kita juga melibatkan, beberapa staf yang ada di Dinsos, di dalam Pokja, kami yang di HR. Jadi, apapun itu, jadi kita saling melakukan koordinasi. Ini sebagai untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas untuk perubahan perilaku. Dan selanjutnya adalah kami juga sudah melakukan kerjasama kemarin itu ya dengan KPAP, Provinsi DKI terkait dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah DKI yang nomor 8, Tibum yang nomor 2007, seperti Tibum terkait dengan pasal-pasal yang banyak yang diskriminatif. Jadi pada saat itu kami dibantu sama teman-teman dari Mbak Dewi di KPAP, kami melakukan pertemuan dengan seluruh instansi di Dinas Sosial Provinsi. Juga kita memfasilitasi audiensi dengan Kanwil, Kemenak, dan perwakilan tokoh agama yang dilakukan sama teman-teman dari PAP, koordinasi. Terus melibatkan AUM menjadi narasumber dalam kegiatan advokasi stigma dan diskriminasi, sertanya itu adalah seluruh OPD pemerintah yang terlibat dalam Pokja HIV KPAP DKI Jakarta. Next, oke. Selanjutnya adalah kita juga berhasil menyelesaikan pembubaran kegiatan LSP KBI Jakarta Utara. Kita bantu itu dalam melakukan doktrin yang pada saat itu mereka pas di Jakarta Utara ini di Koja tempat hiburan teman-teman dari PKBI mau melakukan doktrin tapi mereka diusir Lagoa. Selanjutnya mensensitisasi isu kesehatan, HIV, hukum dan HAM di tempat-tempat hiburan di Cilincing. Itu juga sudah kita lakukan bekerja sama dengan LBH pendamping atau LBH masyarakat. Juga kita bentuk satu namanya klinik bantuan hukum, klinik hukum berjalan. Ya, klinik hukum berjalan ini kerjasama dengan Pokja kami, Takspor. Terus itu ada PKBI-nya, ada IKB, ada IMM, dan ada LBHM. LBHM sebagai leading kami untuk memberikan informasi terkait hukum dan HAM untuk di wilayah Jakarta Utara. Seperti itu. Terus kami bekerja pada saat kita tahu ada isu yang yang penutupan lokalisasi yang disampaikan oleh wakil wali kota terkait dengan lokalisasi itu sebenarnya bukan merupakan solusi untuk kita ketahui dengan adanya penutupan, tapi itu malahan nanti akan terjadi pelebaran kembali atau kesulitan kembali kita untuk mendampingi teman-teman populasi kunci yang khususnya pekerja seks yang ada di lokalisasi tersebut sebagai untuk kita mendampingi mereka. Maka pada saat itu kami dengan beberapa teman-teman di Jakarta, kami melakukan press release dengan LBHM terkait dengan isu terkait dengan permasalahan yang ada pada saat di lokalisasi di Rawamalang. Nah, next, Mbak. Selanjutnya, kami juga memfasilitasi kebutuhan pengadaan identitas dan BPJS bagi populasi kunci PSP dan 3 diantaranya 7 transpuan memperoleh identitas KTP dan 9 PSP berhasil memiliki BPJS. Ini karena isu ini kita coba bantu ya, kita hanya membantukan memfasilitasi, tapi bukan kita yang mengadakan, tapi kita melakukan koordinasi kepada Disduk dan juga kepada BPJS supaya teman-teman ini bisa mendapatkan identitas. Terus kita melakukan inisiasi dukungan untuk pertemuan KDS, itu kita lakukan kemarin dengan KPAK Jakarta Timur. Jadi dengan Bu Rita dulu ya, kami melakukan koordinasi itu supaya ada beberapa pertemuan untuk KDS yang dibantu oleh dari KPAK Jakarta Timur.
Selanjutnya adalah keterlibatan tim CSHR dalam kegiatan sosialisasi terkait HIV dan HAM yang dilakukan secara reguler. Itu pernah kita lakukan juga di Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Kalisari, Kelurahan Baru, dan Kelurahan Pekayon di Jakarta Timur. Itu sudah kita lakukan. Terus membantu pengurusan BPJS PBI pada anak dengan HIV yang LFTU dikarenakan memiliki tunggakan BPJS. Jadi menjadi tidak berbayar. Jadi awalnya dia memiliki BPJS yang bayar, tapi dia tidak membayar dan mentunggak. Tapi kami melakukan membantu anak tersebut supaya dia bisa menjadi PBI. Awalnya rumah sakit dan ini kan mereka tidak mau, jadi makanya kami coba untuk membantu dan alhamdulillah akhirnya anak tersebut bisa mendapatkan PBI dan bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Next. Ini adalah salah satu pemberitaan media yang sudah kami lakukan, tapi lakukan pemberitaan media. Karena kita melakukan kerjasama kepada media, kita libatkan juga para awak media terkait dengan tulisan-tulisannya. Ada beberapa tulisan mereka yang kalau kita pandang adalah masih ada stigma dan diskriminasi bagi teman-teman populasi kunci, terutama teman-teman ODIF dan juga teman-teman yang berbeda seksualitas dan gendernya. Terima kasih. Next, habis ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pancawardana. Sama-sama. Selanjut, kita nanti akan diskusi. Bapak Ibu silakan tuliskan di chat atau nanti pada waktunya kita persilakan raise hand. Kita akan masuk ke pembicara kedua, teman kita dari LSM Karisma. Sudah siap? Mas Sudah Reza? siap, Pak. Ya, siap, Pak. Silakan Mas Reza. Ya, oke. Terima kasih Pak Taufik untuk waktunya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dari KPAP, KPAK Jakarta, juga rekan-rekan dari CSO yang hadir sebagai peserta. Awalnya mungkin perkenalan. Nama saya Reza Novalino. Sebenarnya saya di Karisma itu adalah advokasi officer. Kebetulan harusnya yang membawakan materi ini adalah koordinator SSR kami, Gogon, tapi kebetulan beliau sedang mengalami kedukaan, ayahnya meninggal hari Sabtu kemarin, jadi saya diminta untuk mewakili membawakan materi ini. Oke. Kalau untuk berbicara CSSHR sendiri, Karisma baru mulai itu di tahun 2022. Kalau SR sendiri adalah Jaringan Indonesia Positif, kalau untuk YARE Indonesia AIDS Coalition. Oke, boleh dilanjut. Ya, sedikit aja gitu, maksudnya tujuan dari CSSHR sendiri adalah yang utama untuk mengeliminasi epidemi AIDS Indonesia pada tahun 2030 sebagai target global ya mungkin ya khususnya. Nah kalau untuk tujuan khususnya sendiri boleh lanjut. Tujuan khususnya adalah kalau untuk CSSHR ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk melalui mekanisme feedback atau umpan balik dan peningkatan koordinasi serta kolaborasi di layanan kesehatan dan juga di SKPD atau OPD-nya. Nah, juga untuk mengurangi hambatan atau hak asasi manusia dan memungkinkan lingkungan yang kondusif. Jadi untuk enable environment atau jadi untuk lingkungan yang kondusif agar mudah untuk mengakses kesehatan di layanan. Lanjut boleh. Nah, karena kan saya lihat kan yang poin-poinnya adalah untuk ada update capaian, strategi, terus inovasi getting to zero. Nah, sedikit ya, maksudnya ini ada beberapa update capaian programatik di tahun 2022. Nah, mungkin sekilas saja. Jadi ada, kalau tadi Mas Panca udah menjelaskan di program CSSHR ini sendiri ada Community Based Monitoring Officer and Feedback, ada CBMFO, ada juga paralegal, ada juga advokasi officer. Nah, kalau untuk yang awal ini yang saya sampaikan adalah target dari paralegal sendiri. Nah, paralegal sendiri sebenarnya tugasnya adalah merespon berbagai kasus yang terjadi pada kelompok populasi kunci ataupun ODIF terhadap perlakuan stigma, diskriminasi, kekerasan verbal gitu ya. Juga melakukan pendokumentasian kasus. Tadi juga sempat disebut ada tadi sensitisasi dan sosialisasi gitu ya sama Mas Panca.
sensitisasi sasarannya adalah masyarakat umum, sosialisasi adalah populasi kunci. Nah, jadi si paralegal inilah tugasnya melakukan sosialisasi juga, diseminasi mengenai hak asasi manusia. Nah, di sini targetnya si paralegal sendiri ada masalah yang ada di dalam layanan, ada juga masalah yang di luar layanan. Nah, dari masalah-masalah yang ada di dalam dan di luar layanan ini, berapa yang akhirnya butuh pendampingan hukum atau bantuan hukum, contoh mungkin konsultasi atau rujukan dan lain-lain. Nah, kalau di sini memang waktu di 2022 Karisma cuma jumlah kasus yang di dalam layanan kesehatan itu hanya 3, dan dari 3 itu tidak ada yang mencari bantuan hukum atau kasusnya dilanjutkan, karena biasanya umumnya kasusnya terjadi itu stigma dan diskriminasi, tapi biasanya bukan penanggung jawab HIV-nya yang melakukan, tapi Suaranya hilang. Ketutup kali. masih ada bahasa-bahasa bencong kayak gitu-gitulah. Nah, itu tapi yang tidak dilanjutkan. Nah, kalau untuk yang di luar layanan sendiri itu ada 6 laporan yang melapor ke Karisma, dan yang ditindaklanjuti itu ada 13. Nah, kenapa dari 6 bisa jadi 13? Karena dari 6 ini ada yang awalnya konsultasi hukum aja, itu juga kita masukkan di target capaian, dan akhirnya ada juga yang dilanjutkan untuk misalnya dirujuk ke LBHM. Karena selain melakukan pendampingan hukum dan lain-lain, juga paralegal ini mendapatkan kesempatan untuk magang di LBHM, itu di LBH untuk peningkatan untuk tahu tata laksana pendampingan hukum itu sendiri. Nah, kalau LBH yang bekerja sama-sama Karisma sendiri ada LBH Garuda Kencana untuk wilayah Jakarta Selatan, dan kalau untuk Jakarta Barat itu bekerja sama dengan PBHI. Dan ada beberapa juga, ada sensitisasi, ada sosialisasi dan lain-lain. Jadi bisa ada, kalau untuk sensitisasi dan sosialisasi sendiri itu ada 109, lebih sampai jumlah yang didokumentasikan dan ditangani. Boleh lanjut? Boleh lanjut? Di next slide-nya. Nah, tadi kan paralegal, kalau ini adalah tugas, peran dan tanggung jawab dari CBMFO. Kalau CBMFO sendiri adalah tugasnya melakukan pembaharuan informasi di masing-masing wilayah kerja, baik di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, karena wilayah intervensinya Karisma, wilayah kerjanya adalah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Pembaharuan informasi yang dimaksud adalah terkait logistik seperti ARV, seperti kondom, pelumas, alat suntik steril, hingga kebutuhan logistik TB, dan juga melakukan dialog antara komunitas dan layanan. Jadi peran CBMF ini bisa ke komunitas, bisa ke layanan. Contoh misalnya si komunitas untuk akses obat ARV dan lain-lainnya ada masalah kendala, seperti mungkin kalau kita belajar dari pengalaman tahun lalu, tahun 2022 adalah expired date-nya sudah dekat gitu ya. Dan ada juga yang waktu itu ARV-nya berbau. Nah, itu adalah perannya si CBMF untuk mengkomunikasikan itu kepada layanan kesehatan. Nah, kalau untuk perannya si CBMF di layanan kesehatan untuk menyampaikannya ke komunitas, seperti tahun lalu tuh, seperti kayak waktu tenofovir berubah, akhirnya yang tadinya udah TLD atau TLE akhirnya harus diganti sama M3, akhirnya mendapatkan pecahan. Jadi biar komunitasnya mengerti, tidak gaduh gitu, tidak salah persepsi, akhirnya peran CBMF untuk menyampaikan ini ke komunitas. Nah, mungkin di tahun 2023 ini juga tentang perubahan Nevirapin sendiri, ya, Nevirapin ke DTG. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kalau di wilayah Jakarta Barat sendiri adalah melakukan monitoring rutin, karena kan targetnya itu adalah untuk memastikan stok ARV cukup, membantu mengingatkan layanan, terus juga stok ARV-nya sudah, jadi makanya datang ke layanan tuh tugasnya ngecek, kesannya itu kayak mau gimana, padahal hanya tujuannya hanya membantu memonitoring kebutuhan, maksudnya bukan memonitoring layanan, tapi kebutuhan layanan ataupun kebutuhan komunitas. Ada beberapa kali kunjungan, ada 51 kali kunjungan kalau di Jakarta Barat ke 8 layanan PDP, yang totalnya sebenarnya kalau di Jakarta Barat sendiri ada 26 PDP. Nah, tapi kendala tantangannya kenapa belum semua dikunjungi adalah karena di tahun lalu Karisma memang baru bekerja sama hanya layanan puskesmas kecamatan. Nah, kalau di Jakarta Selatan sendiri juga sudah ada 73 kunjungan di 15 layanan.
Nah, 15 layanan ini kalau di Jakarta Selatan itu kan ada 10 layanan puskesmas kecamatan, juga tambahannya adalah ada RSUD, kebetulan sudah masuk ke RSUD, dan juga ada layanan klinik swasta juga, seperti waktu itu Globalindo. Gitu, jadi data. Oke, silahkan dilanjut. Nah, kalau ini adalah tugasnya advokasi officer. Tugasnya advokasi officer sendiri yang bisa saya sampaikan adalah memperkuat koridor sosialisasi serta diseminasi mengenai akses layanan kesehatan dan layanan psikososial lainnya, termasuk mengenai kebijakan terkait untuk melindungi hak asasi manusia maupun populasi kunci. Selain itu juga area tugasnya juga melakukan komunikasi dan koordinasi tidak hanya kepada suku dinas kesehatan saja, tidak pada hanya ke KPAK, ke Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kota aja, tapi juga ke SKPD lain gitu. Contohnya kayak ada dinas sosial, ada Sudin Parekraf, ada juga Satpol PP, hampir semua lah, ada juga PPAPP dan suku dinas pendidikan dan lain-lain. Karena kalau kita melihat gitu ya, mengacu kepada Pergub nomor 231 tahun 2015 sendiri, sebenarnya anggota-anggota KPAP atau KPAK ini sendiri sebenarnya beragam gitu. Semua SKPD atau KPD ini adalah bagian dari anggota dari KPAP atau KPAK sendiri. Nah, kalau advokasi yang dilakukan adalah melakukan inisiasi kembali dalam pembentukan gugus tugas penanggulangan HIV/AIDS. Kalau di Jakarta Barat itu terdiri dari layanan-layanan puskesmas kecamatan dan CSO. Kalau di Jakarta Selatan itu terdiri dari KPAK, Sudinkes, terus juga SKPD lainnya juga CSO. Kebetulan kalau untuk Jakarta Selatan sendiri sebagai leadernya sendiri adalah Patri gitu ya, Patri yang berperan gugus tugas ini sendiri gitu. Jadi kebetulan memang lumayan antusias dari SKPD lainnya cukup baik gitu ya, karena mungkin Patri juga menjaga terus juga kita jadi sama suku dinas kependudukan dan catatan sipil sendiri juga di Jakarta Selatan itu siap jemput bola gitu, sampai melakukan advokasi untuk teman-teman populasi kunci yang tidak memiliki ini, itu siap jemput bola asal kuotanya ada 25, jadi Dukcapilnya akan keluar. Atau kalau memang di bawah 25 silakan datang ke Dukcapilnya sendiri. Nah, kalau di Jakarta Barat untuk pengurusan ini sendiri juga kebetulan kalau nggak salah dibantu oleh teman-teman YSS ya, karena ada Mbak Eci kalau nggak salah untuk ke Dukcapilnya sendiri. Nah, juga di Jakarta Selatan sendiri dan Jakarta Barat juga ada terkait masalah logistik ini, di advokasi adalah di Jakarta Selatan untuk disediakan di layanan-layanan yang ada, dan di Jakarta Barat tuh sampai siap kayak misalnya kayak Puskesmas Cengkareng kalau nggak salah, atau Gropet atau Tambora saya lupa, bilang sampai siap mengambil dari punyanya KB kalau nggak salah KIA untuk alat suntik steril sendiri, sampai juga mau meresepkan untuk kalau memang butuh gitu ya, teman-teman pengguna nafasnya silakan datang nanti diresepkan, silakan nanti tebus di apotek untuk alat suntik steril ini sendiri. Dan juga waktu itu kan tahun lalu juga ada permasalahan kondom tidak ada di layanan, terus pelumas tidak ada di layanan, itu juga kita lakukan bantu untuk bersama rekan-rekan kita, bersama teman-teman gugus tugas, CSO lainnya juga, dan KPAK untuk gimana nih biar ada, akhirnya di pertengahan sampai akhir tahun ternyata baru disediakan, tapi mungkin kendalanya adalah ada masalah di pelumasnya panas dan lain-lain, akhirnya kalau nggak salah di tahun ini kalau nggak salah ditarik ya. Gitu. Terus juga yang paling cukup digarisbawahi adalah penutupan ini PTRM di Rumah Sakit Fatmawati, itu kita juga melakukan advokasi sampai ke Kementerian Kesehatan untuk terkait hal ini, karena kalau memang mau ditutup ini teman-teman yang ada di Fatmawati yang melakukan akses metadon ini gimana nih, mau dirujuk gimana. Nah itu juga kalau nggak salah sampai ada bisa diterima di Gropet tuh, di PTRM Gropet, mencar akhirnya, tapi intinya adalah teman-teman ini akhirnya bisa mendapatkan layanan kembali. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini adalah rencana program atau proses gitu ya. Proses program CSSAR di 2022 dan 2023 masih sama, mendorong ketersediaan ARV yang mencukupi untuk komunitas, juga mendorong kesediaan alat suntik steril di puskesmas
puskesmas kecamatan memfasilitasi kebutuhan identitas diri untuk komunitas yang gunanya untuk melakukan akses layanan kesehatan, karena kan dengan SIHA terbaru itu harus ada NIK. Jadi kalau nggak punya NIK ada kendala untuk sistem untuk masuk ke sistem dan pelaporan, jadi agak susah untuk melakukan akses layanan. Mendorong tersedianya informasi terkait hak asasi manusia untuk komunitas ini juga penting, karena informasi tentang HAM sendiri khususnya di teman-teman populasi kunci ini juga masih butuh banyak gitu ya, butuh banyak informasi. Terus menjadi jembatan antara komunitas, pemberi layanan dan pemangku kepentingan sehingga ada kolaborasi dan sinergi untuk dalam program penanggulangan HIV ini sendiri. Mendorong adanya lintas sektor ini juga masih akan terus dilakukan, karena memang kalau kita yang tadi awal saya bilang juga Pergub 231 tahun 2015, peran-peran kayak suku dinas pendidikan bisa untuk dipromotif dan preventif, ada peran-peran lain. Waktu itu Pak Tri menyampaikan di kegiatan kami gitu ya, ada hal-hal yang ternyata bisa digunakan untuk program bersama, kolaborasi bersama antara SKPD. Jadi tidak melulu kalau kita ngomongin HIV, tugasnya KPAK atau KPHP atau tugasnya Sudinkes atau Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan saja. Ternyata ada tugas-tugas peran lainnya, sehingga kalau ini mau berhasil di 2030, semua harus mengambil peran. Gitu. Baik Pak Parekraf, Satpol PP, suku dinas sosial, ataupun suku dinas lainnya. Dan juga biasa dan belajar dari tahun lalu adalah yang keluaran kita adalah roadmap advokasi dan konsep nota atau konsep note, itu adalah untuk memberikan rekomendasi, akhirnya memberikan rekomendasi dari seluruh kegiatan rangkaian kita untuk tahun selanjutnya. Jadi juga ada roadmap advokasinya juga gitu. Advokasi apa saja yang sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir ini. Waktu itu kegiatannya di akhir tahun 2022. Boleh dilanjut? Boleh lanjut. Mbak Devi boleh lanjut Mbak slide-nya. Nah, ini adalah strategi dan inovasi mencapai Getting to Zero 2030. Ya, silakan lanjut. Strateginya adalah masih tetap melibatkan lintas sektoral, masyarakat dan pihak swasta, juga memperkuat manajemen data, karena penting sekali untuk menurut kami database manajemen data ini untuk melakukan program-program atau penanggulangan, khususnya kayak mungkin program data-data apapun itu, juga data anak dengan HIV, data orang lost to follow up, data orang yang mengakses HIV, terus juga demografi dan lain-lainnya, karena itu sangat penting, serta informasi-informasi lain yang ada yang bisa mendukung program penanggulangan HIV ini sendiri. Terus juga menurut kami strateginya adalah penguatan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut program, karena tanpa monitoring dan evaluasi kita nggak akan tahu maksudnya indikator-indikator apa yang sudah bisa tercapai atau yang harus dilanjutkan atau mungkin perlu diperbaharui sehingga bisa ada tindak lanjut program lainnya. Nah, menurut kami juga perlu meningkatkan peran dari promotif dan preventif dan promotif ini sendiri, karena kan preventif sendiri kalau di orang dengan HIV sendiri mungkin ada pencegahan positif ya, gimana tidak menularkan ke orang lain. Tapi kalau untuk minimal untuk memang nol infeksi baru di 2030 adalah ya perlu juga untuk masyarakat umum lebih ditingkatkan untuk peran preventif dan promotifnya. Boleh dilanjut slide-nya? Tantangannya tadi ini kebijakannya memang agak berbeda-beda gitu ya, baik wilayah sini dan wilayah ini, tapi memang tetap harusnya ada satu panduan. Jadi tantangan selama ini yang kami dapatkan adalah mengenai kebijakan. Contoh kayak kebijakan penerimaan klien baru atau alur layanan PTRM sendiri, kalau di pergubnya tidak ada aturan yang melarang akses metadon baru ataupun rujukan kalau memang di wilayah puskesmas atau di wilayah layanan kesehatan itu sendiri, tapi kenyataannya kebijakan yang ada di puskesmasnya adalah tidak menerima klien-klien baru lagi untuk PTRM. Nah, itu yang menurut kami karena kebijakannya yang berbeda-beda. Terus juga menurut kami juga melihat dari proses 2022 adalah masih minimnya komitmen dari lintas sektoral, karena selalu merasa kalau berbicara HIV adalah tugasnya Sudinkes atau Dinas Kesehatan atau tugasnya KPHP atau tugasnya KPAK. Terus juga menurut kami fokus implementasi program masih di area kuratif atau pengobatan, sehingga area promotif dan preventifnya agak perlu ditingkatkan
agar informasinya bisa disirkulasi atau tersebar secara merata ke masyarakat umum khususnya. Boleh dilanjut? Dan ini adalah pembelajaran dari 2022 dari kami, karena setiap wilayah Indonesia yang tadi kami bilang memiliki kebijakan yang berbeda, demografi yang berbeda, jadi memiliki masing-masing dalam melakukan kegiatan, dan juga periode waktu yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi itu beda-beda, mungkin di Jakarta Barat beda, Jakarta Selatan beda, waktunya beda, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan respon yang dicapai yang beragam, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, bukan perencanaan mulai dari membangun sehingga dapat penting dalam mendukung, juga fokus advokasi adalah pemangku kepentingan dari pemerintah gitu ya, maka jadi perlu terus dibangun hubungan gitu ya, diberikan pandangan-pandangan sehingga kalau ada perubahan sudut pandang yang baik maka akan berpengaruh ke kebijakan yang mendukung gitu, nanti pemangku kepentingannya punya ke arah sudut pandang yang sudah seragam, sefrekuensi gitu ya, akhirnya nanti kebijakan yang mendukungnya bisa tercipta, jadi lingkungan yang mendukung pun bisa ada dalam program eliminasi HIV ini sendiri. Oke, lanjut. Dan ini adalah yang selanjutnya, pembelajaran selanjutnya atau lesson learned adalah pelibatan kelompok komunitas terdampak dalam perencanaan dan implementasi menjadi sangat penting. Melalui pelibatan yang bermakna, program yang berjalan akan sangat disesuaikan dengan kebutuhan populasi kunci. Contoh mungkin kalau kita berbicara tentang pengalaman dari 2022 adalah terkait jarum suntik, alat suntik steril gitu ya. Mungkin terus juga tentang kondom, gitu. Karena ada permasalahan itu adalah permasalahan yang terlalu besar, panas, lubrikannya panas, jarum suntik steril yang tidak menurut teman-teman komunitas tidak sesuai sama kebutuhan. Jadi kalau untuk pelibatan kelompok komunitas dalam perencanaan itu sangat penting, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan populasi kunci. Permasalahan yang ada di tahapan implementasi dari sebuah program dapat disesuaikan dengan mengajak teman-teman populasi kunci untuk dapat berkontribusi hingga pencapaian sebuah program dapat tepat sasaran. Juga menjaga hubungan kemitraan dengan CSO, pemangku kepentingan dan layanan kesehatan, serta komunitas adalah salah satu faktor kunci dalam terciptanya lingkungan masyarakat yang mendukung. Karena tanpa peran kolaborasi, kerjasama, gitu ya, kalau masih berjalan sendiri-sendiri, akhirnya kalau untuk mencapai tujuan atau goals besar bersama eliminasi AIDS di 2030, ya agak sulit. Jadi memang perlu bersinergi dan berkolaborasi, baik CSO, baik pemangku kepentingan, layanan, serta juga faktor dari mitra swasta itu sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mewakili Karisma. Lanjut. Kalau memang ada pertanyaan boleh didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Pancawardana. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Tapi sebelum dilanjutkan, saya izin menyampaikan ada hilang dia. Tadi Mas Sugi menyampaikan turut berduka cita untuk keluarganya Mas Gugon yang ada yang meninggal. Nah, berikutnya ada pertanyaan ini dari Mas Sugi, KPA Provinsi DKI Jakarta. Sejak PTRM di Fatmawati ditutup, pasien tidak mudah untuk bisa akses PTRM di puskesmas yang dekat dengan tempat tinggalnya.
solusi apa yang dilakukan oleh Karisma? Barangkali bisa dijawab, Mas Ini Panca. langsung saya jawab ya, Pak Taufik ya. Ya, silakan. Oke, yang dilakukan oleh kita Karisma dan juga waktu itu dibantu oleh Yayasan Mutiara Maharani gitu ya. Kita melakukan rujukan ke tadinya memang ke yang terdekat. Yang terdekat itu ada di Ciputat dari Fatmawati itu dan hanya Ciputat. Nah, tapi kalau memang mengacu ke wilayah Jakarta Selatan adalah yang punya PTRM sendiri hanya Tebet, Puskesmas Kecamatan Tebet. Nah, kalau di Kecamatan Tebet itu sendiri juga sementara belum bisa menerima klien rujukan. Jadi memang prosesnya harus dirujuk ke RSKO dulu. Nanti dari RSKO sebagai pengampu akan menunjuk akan dirujuk kemana kembali. Nah, tapi juga banyak juga yang akhirnya lintas wilayah pindah ke wilayah Jakarta Barat kayak di Grogol Petamburan itu aja ada 8, di Cengkareng itu juga ada kalau nggak salah. Sejauh ini yang bisa dilakukan adalah tetap teman-teman ini mendapatkan layanan. Memang konsep yang mendekatkan layanan ke komunitas atau ke penerima manfaat memang belum bisa terlaksana karena memang tadi balik lagi ke kebijakan tadi itu permasalahannya. Jadi minimal untuk sementara ini adalah masih mendapatkan layanan PTRM gitu. Ya. Ya, jadi teman-teman yang tadi ke Fatmawati pindah ke layanan lain lewat RSKO. Terus Lewat ada RSKO, ada yang langsung ke Ciputat, ada yang langsung ke Depok, ada yang langsung ke Jakarta Barat, akhirnya ke Grogol Pertamburan, ada yang ke Cengkareng. Tapi minimal masih mendapatkan layanan. Apakah mereka masih dapat obatnya tuh harus setiap hari atau bisa untuk beberapa hari? Karena Kalau jaraknya. kebijakannya masih sama, maksudnya kebijakan itu di seminggu 2 minggu sampai sebulan awal itu memang belum bisa dikasih THD. Karena untuk ke Tebet sendiri juga kita sudah kami itu sudah datang ke Tebet, dan itu justifikasinya karena SDM-nya dan sarana dan prasarananya, karena juga kita sudah sampai ke Sudin Keswanabza ke Bu Ida, kalau di selatan kebetulan itu juga sudah dikonfirmasi langsung Bu Ida. Nah, tapi untuk THD masih sama menggunakan panduan 2005, tetap menggunakan, jadi harus masih sama. Karena kan perubahan jumlah juknis atau panduan dari PTRM atau metadon ini sendiri memang belum ada perubahan, Pak Taufik. Ya. Tapi pada dasarnya masih dapat layanan ya, cuma masih poinnya sementara ya goalsnya jadi kita turunkan minimal mendapatkan layanan gitu daripada putus gitu ya. Ya, tidak bagus. Masih ada ini pertanyaan untuk YPJ. Oh iya. Apa kendala YPJ dalam melakukan advokasi dan Oke, CSHR? ya. Oke, Pak Taufik, mungkin nanti teman-teman dari ini mungkin bisa menjawab. Vito mungkin bisa bantu untuk jawab, Vito. Ya, silakan. Vito, Iki, silakan bantu untuk jawab ini. Kendala. Ya, kendalanya. Vito. Rizky, aduh, ini lagi pada vokasi kayaknya mereka. Oke. Ya, memang sebenarnya ada jadwal sih sebenarnya jadwal ini teman-teman, ada beberapa teman-teman yang ke ini ke kantor kelurahan, ada yang ke puskesmas lagi melakukan beberapa advokasi. Mungkin bisa dibantu sama Ajit. Ajit bisa bantu, Ajit? Iya, baik. Suaranya kedengeran nggak, Pak? Dengeran banget. Oh iya, saya masih di jalan juga sih. Iya, selamat siang Bapak Ibu Hati-hati di jalan. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait kendala, kalau dari Yayasan Pesona Jakarta sendiri, untuk wilayah Jakarta Utara ini ternyata masih kita melihat di 2022 itu memang masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan dokling ya, terutama untuk tempat-tempat hiburan yang memang untuk kelas menengah ke atas. Nah, ini kita masih teman-teman pendamping ini masih agak kesulitan untuk masuk ke sana. Yang kedua ini kita juga di 1 September 2022 di wilayah Lagoa, di sekitar kafe di wilayah Lagoa,
kita ada pembatasan atau pembubaran terkait dokling bersama teman-teman puskesmas kecamatan Koja waktu itu. Nah, Oh, ini yang melarang ini dari RW karena mungkin ada miskoordinasi dan dampaknya waktu itu dokling dihentikan gitu. Nah, kita melihat permasalahan-permasalahan seperti ini kalau tadi dari paparan teman-teman Karisma terkait penanggulangan HIV ini kita membutuhkan semua stakeholder atau semua elemen masyarakat harus mempunyai tanggung jawab. Harapan saya ke depannya KPAK baik yang di kota ataupun provinsi sebagai induk atau pusat dari teman-teman LSM ini bisa banyak terlibat juga dalam memberikan dalam menyelesaikan kendala-kendala yang kita hadapi. Sebetulnya kemarin kita sempat koordinasi dengan Pak Rahman juga kebetulan terkait dengan terkait dengan kita kerja sama-sama dinas pariwisata untuk solusi kafe-kafe yang memang agak sulit gitu. Nah, harapannya kerjasama yang baik ini terus dibangun dan terus bisa dibuat agar kendala-kendala yang kita hadapi juga agak berkurang. Saya melihat ya itu saja sih, maksudnya sekelas di Jakarta itu masih ada gitu pelarangan terkait dokling. Padahal kita punya Perda HIV, kita juga punya ketentuan-ketentuan di mana setiap tempat hiburan itu harus memeriksakan karyawannya dan itu memang tidak sampai ke masyarakat. Itu sih Pak Panca kendala yang kita hadapi dari utara khususnya. Harusnya sih Vito yang ngomong banyak, tapi lagi di jalan kali dia. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oh ya, terima kasih. saya tambahin Ya, ya Pak, ya. Topik saya tambahin lagi. Terkait kendala ini kan juga beberapa birokrasi-birokrasi juga ya Pak, terkait dengan pada saat kita coba untuk melakukan pendekatan kepada dinas Sudin Pendidikan ya, karena kita juga menemukan satu anak yang HIV positif di sekolah dan mendapatkan bully. Nah, di situ kita coba untuk mendekatkan kepada Sudin Sudin Pendidikan untuk bagaimana supaya kita bisa masuk ke sekolah gitu, supaya mungkin supaya apa ya, terkait dengan informasi ini, sosialisasi terkait HIV dan AIDS ini kan juga sebenarnya tuh dan juga bullying itu sangat penting juga untuk saat ini, Pak. Makanya mudah-mudahan nanti setelah kita kegiatan ini mungkin nanti kita bisa melakukan kerjasama kembali pada KPA atau KPAP dan KPAK untuk bagaimana kita bisa menekankan kepada Sudin Pendidikan supaya kita bisa masuk ke sekolah gitu. Nah, memang birokrasi-birokrasi itu memang sangat ini ya, itu permasalahannya sih di situ kebanyakan dari birokrasi. Nah, terkait juga kan juga masih banyak sebenarnya Pak terkait dengan informasi HIV/AIDS atau stigma dan diskriminasi di masyarakat pun sebenarnya itu masih tinggi, cukup tinggi. Makanya sebenarnya ini effort buat kami juga untuk bagaimana kita bisa masuk. Makanya dengan kita susun beberapa pokja dan juga kita melibatkan melibatkan dari kader-kader atau WPA yang sudah dibentuk oleh KPA, itu kan juga kita melakukan pendekatan ke mereka, bagaimana kita bisa masuk di beberapa lingkungan di masyarakat supaya informasi ini bisa tersampaikan. Seperti itu, Pak. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah mendengar tadi kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman disampaikan oleh Mas Panca maupun Mas Ajit. Jadi koordinasi di lapangan dalam doping, bagaimana masuk ke sekolah. Ini kaitan dengan pertanyaannya dari Akbar Prayuda dari Aceh, PR-nya. Jadi beliau minta informasi dari YPJ dan Karisma, apakah ada kendala berkoordinasi dengan stakeholder atau Pemda DKI yang mungkin juga bisa dibantu nantinya oleh KPA. Sebagian tadi udah dijawab oleh Mas Ajit dan Mas Panca. Di bawahnya Mas Santiana dari Advokasi Officer YPJ juga menulis kendalanya adalah birokrasi yang panjang dan memakan waktu sebelum melakukan koordinasi ke stakeholder. Perlu surat dan sebagainya. Nanti udah suratnya ke selip lagi segala macam. Dan adanya perubahan kepemimpinan. Jadi kalau pejabatnya ganti, masalah juga nih buat teman-teman.
Tuh. Tapi mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan selain yang sudah disampaikan oleh yang sudah ditambah oleh Mas Santiana. Silakan. Siapa yang bisa menambahkan teman-teman dari LSM Ya, untuk saya menjawab tambahin. ini? Saya tambahin Silakan. lagi terkait dengan ini Pak, terkait dengan kepolisian juga. Di kepolisian pun juga Polisian. kita juga agak sedikit kesulitan juga, apalagi yang kita ngomongin itu adalah apa terkait dengan misalnya kan sebenarnya banyak juga kasus atau isu terkait narkotika. Nah kalau itu kan masih agak enak kita masih bisa lah. Tapi kalau kita yang berbeda berorientasi seksual yang berbeda itu yang akan menjadi kesulitan terkait dengan misalnya teman-teman LSL atau teman transpuan atau teman-teman transgender ini pada saat kita untuk melakukan pendekatan ke mereka supaya tidak ada stigma diskriminasi, cuman itu masih sangat tinggi karena dilihat dari beberapa kasus atau kasus yang kita dampingi, ini banyak sekali teman-teman yang mendapatkan kekerasan atau yang mendapatkan pelanggaran HAM. Jadi mereka enggan mau melaporkan ke kasus mereka itu ke kepolisian itu karena ya itu kekhawatirannya di sana masih ada stigma diskriminasi, belum ada mereka nanti diolok-olokin, terus akan terbongkar lagi terkait dengan orientasi seksualnya kayak gitu. Itu masih menjadi PR buat kami juga untuk bagaimana kami bisa masuk ke kepolisian. Tapi sebenarnya kita juga sudah berusaha terkait dengan berkoordinasi juga dengan teman-teman LSM lainnya juga sih terkait dengan bagaimana kita untuk pendekatan di kepolisian seperti itu. Baik. Ya. Baik, Saya- terima kasih Pak. Saya juga, Silakan. kalau kami di Karisma, Reza. ya saya Reza Pak. Kalau Ya, kalau mau silakan. ngejawab pertanyaannya si Mas Akbar gitu ya, kalau untuk kendala berkoordinasi dengan stakeholder sejauh ini di kita memang nggak terlalu ada, karena memang peran dari KPAK Jakarta Selatan khususnya gitu ya yang sangat membantu sehingga di grup WhatsApp kami yang di gugus tugas itu ada semua lintas termasuk ada Urkes dari Polres Jakarta Selatan gitu. Nah, tapi balik lagi tadi yang kayak Mas Panca bilang gitu ya untuk masalah melanjutkan laporan ini memang masih menjadi tantangan juga gitu ya di Jakarta Selatan kayak ada beberapa teman-teman dari LSL yang mengalami kayak apa ya saya harus sebut apa diperes maksudnya diambil gitu ya diambil barang-barangnya dan kalau ini mau dilanjutkan kekhawatirannya adalah status dari orientasi seksnya teman-teman ini. Nah, memang itu akan masih menjadi PR gitu ya dari 2022 sampai 2023. Tapi harapannya dengan adanya apa Pusdokes atau Purkes di kelompok gugus tugasnya Karisma ini harapannya dapat bisa membantu banyak sih gitu. Sampai termasuk kayak misalnya kalau mau apa tes kesehatan karena kan memang di Polres sendiri memang nggak punya reagen untuk melakukan tes VCT ya. Jadi kalau memang mau bisa menyediakan tempat dari si Polres tapi tetap reagennya harus bekerjasama sama layanan puskesmas kecamatan terdekat. Kayak gitu sih emang itu juga udah dibuka sendiri statementnya sendiri oleh si Pusdokes dari Polres Jakarta Selatan itu sendiri. Mungkin Patri bisa nambahin Patri karena Patri sendiri itu yang melibatkan Polresnya itu sendiri. Silakan Pak Tri, Sekretaris Ya, siap, KPA. Ya, jadi apa yang disampaikan Bang Reza benar Pak ya. Artinya dari tahun lalu sebenarnya kita sudah merintis bersama-sama dengan diinisiasi oleh LSM Karisma membentuk gugus tugas. Keanggotaan gugus tugas itu dari semua stakeholder, baik dari pemerintah maupun dari LSM. Jadi semua tertampung di situ. Jadi kalau ada setiap persoalan, contoh saja misalnya ada beberapa pada waktu Fatmawati mau melakukan penutupan layanan PTRM. Nah, teman-teman dari Karisma sudah melakukan advokasi, bahkan sampai ke Kementerian Kesehatan. Walaupun pada akhirnya memang tutup juga itu layanan PTRM di Fatmawati. Ada beberapa kasus memang yang dimunculkan semacam itu. Yang kemarin kita bicarakan atau kita bahas juga tentang poligigi. Ada penolakan dari poligigi untuk anak dengan HIV kalau nggak salah. Tapi akhirnya solusinya itu dilayani di PKM. Bang Reza tuh yang lebih tahu karena yang mendampinginya. Dari diskusi-diskusi yang berkembang di dalam gugus tugas, ada lagi kasus-kasus seperti
sebenarnya ada kebijakan dari Fatmawati, Rumah Sakit Fatmawati, orang yang mau mengakses obat itu harus PL dulu. Jadi diambil darahnya untuk PL. Kendalanya kadang-kadang orang itu orang tidak mampu dan adanya di luar kota, sehingga dia tidak bisa hadir. Tetap itu kebijakannya tetap masih kekeh begitu. Saya juga belum tahu ini solusi, ini jadi PR buat kita untuk kita akan menelusuri dulu atau mengklarifikasi dulu kepada klien yang ditolak ininya akses ARP-nya, tapi harus PL dulu, dia tidak bisa hadir di layanan. Itu Dok, kira-kira gambarannya begitu. Kemudian yang berikut di dalam gugus tugas juga ada Dukcapil. Kita juga memfasilitasi dan udah ada kesanggupan dari Dukcapil untuk jemput bola dengan syarat kliennya itu ada sekitar 20-an sampai 25 orang. Itu nanti akan jemput bola di mana titiknya, yang penting orangnya hadir sama dokumen yang dimiliki, apapun dokumen yang dimiliki itu akan difasilitasi oleh Dukcapil dan siap sudah. Kira-kira gambarannya begitu Dok. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Pak Tri. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mas Santiana, advokasi officer dari EPJ. Dukungan apa dari KPA untuk membantu kerja kita dengan kendala yang sudah dijelaskan tadi? Dari KPA nanti akan diresumkan oleh Pak Iwan nanti pada saat sesi berikutnya. Tapi mungkin dari sekretaris KPA kota atau kabupaten yang ada, sambil mencatat apa yang sudah dilakukan di KPA Kota Jakarta Selatan, mungkin ada yang bisa ditambahkan pengalaman di masing-masing kota, dukungan yang bisa diberikan oleh KPA kota untuk membantu berbagai kendala teman-teman LSM. Saya tambahannya Pak, Dok, saya tambahan. Ya, silakan. Sebenarnya kan juga mungkin sama Ibu Rita ya, Ibu Rita tuh waktu masih di timur ya, Bu Rita tuh banyak sekali tuh ngebantu kami tuh Pak, gitu. Dalam kita menjalankan beberapa kegiatan dan juga bagaimana kita untuk melakukan advokasi, bagaimana mendatangkan beberapa media-media yang bisa lebih bisa berkoordinasi dengan kami gitu. Di Bu Rita itu mungkin bisa ini Bu Rita kasih berbagi ini Bu Rita, karena banyak sekali yang sudah dibantu oleh KPA Timur dengan Bu Rita. Ya, Bu Rita sekarang di KPA Kota Kepulauan Seribu ya. Kabupaten Kepulauan Seribu. Iya. Silakan Bu Rita atau Pak Poltak boleh juga. Baik, sambil menunggu kesiapan Bu Rita dan Pak Poltak, barangkali ada yang lain ingin menyampaikan KPA Kota atau ada pertanyaan? Silakan dari KPA. Pak Taufik, siapa Pak Taufik? Ya, siapa nih? Poltak. Oh, Pak Poltak. Silakan Pak Poltak. Iya, untuk Kepulauan Seribu banyak yang nggak bisa kita tanggapi ya Pak. Tapi secara umum ya bagus, karena kondisi kita ini semua LSM ini nggak bisa kita tanggapi Pak, karena nggak ada aktivitas di Pulau Seribu. Sementara pendengar yang baik aja Pak Taufik. Makasih Pak. Baik. Ya maaf Pak Taufik. Ya. Jadi di Kepulauan Seribu masih belum ada LSM AID ini. Iya, jadi artinya mau saya kasih tanggal. Ya saya bermohon sih sebenarnya biar bisa kita juga duduk sama tinggi, ya ada yang bergerak juga ke sana. Jadi karena kita tahan juga seperti itu HIV AIDS di sana, tentu itu kan seperti bagaimana kita itu kan gunung es Pak. Semoga data itu bisa tahan seperti itu, seperti saat ini 15, kita berharap seperti itu. Nah itu harapan kita untuk teman-teman LSM bisa mengembangkan sayap ke Pulau Seribu. Jadi untuk komentar yang lain nggak bisa saya kasih Pak. Jadi untuk saya kira serahkan ke wilayah-wilayah lain aja Pak, yang nenggol wilayah masing-masing gitu aja Pak. Makasih Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Poltak. Baik, dari KPA Kota Lake, kalau ada tambahan atau ada pertanyaan dari yang hadir, silakan. Izin Dr. Taufik, maksudnya Mas Panca, kemarin Bu Rita waktu di Timur banyak mendukung atau membantu. Mungkin Bu Rita ada di sini bisa memberikan cerita
bagaimana teknik atau strategi untuk membantu ke LSM. Bu Rita dipersilakan. Pengalamannya sebelumnya. Ada Bu Rita? Bu Rita. Baik, kita masih menunggu Bu Rita, tapi dipersilakan kalau ada yang hadir yang lain dengan usulan ataupun pertanyaan atau menambahkan informasi. Nah, Bu Ritanya masih belum bisa respon. Tidak ada lagi pertanyaan. Jadi kita sudah mendengar informasi dari dua LSM yang dapat dukungan dari Global Fund, PR-nya dari IAC, kemudian SR-nya dari OPSI, SSR-nya YPJ. YPJ ini bekerja di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Sementara PR IAC dengan SR JIP, SSR-nya adalah Yayasan Karisma. Mereka bekerja di Barat dan Selatan. Tadi sudah disampaikan capaian tahun 2022, juga rencana kerja pada tahun 2023 dan selanjutnya adalah apa yang tadi mereka hadapi, kendala-kendala, dan sudah disampaikan bagian, dan nanti kalau masih ada kendala lagi selain yang sudah ditulis dan disampaikan secara formal ini, mungkin nanti bisa disampaikan. Baik, Bu Rita belum ada. Oke, saya persilakan dari KPAK yang lain kalau ada. KPAK 1000 sudah, Selatan sudah, Pusat, Utara, Barat, silakan kalau ada. Atau dari KPA Provinsi, Pak Sugi, masih adakah pertanyaan lagi? Jadi kegiatan kegiatan dari LSM ini tadi diperkenalkan oleh Mas Reza. Ada kegiatan berkaitan dengan CBMO, ya, melakukan pembaruan informasi-informasi terkait logistik, kemudian advokasi officer. Nah, sementara paralegal sendiri ada dua, yaitu sensitisasi dan sosialisasi. Ya, mohon izin dok. Silakan Pak Sugi. Iya, tadi Bung Reza sih udah menjelaskan. Cuma memang gini, kan itu ada persoalan selain memang mereka dari PTRM Fatmawati kemudian pindah di layanan memang mendapatkan layanan, tapi ketika kemudian tinggal di sekitar misalnya Tebet gitu ya, dia mau akses ke Tebet itu nggak bisa. Nah, tadi udah dicoba dilakukan advokasi teman-teman ke Sudinkes maupun ke dinas. Nah, yang mungkin barangkali juga ini kan persoalan juga terkait dengan akses ARV-nya. Nah, karena memang di beda wilayah selatan ke barat itu, walaupun dia menggunakan BPJS, tapi tetap kena cas. Nah, itu mungkin barangkali perlu juga didiskusikan dengan dinas lagi gitu ya, terkait hal itu, sehingga teman-teman ini, karena waktu ini kan muncul juga di diskusi teman-teman yang dilakukan teman-teman YMM, kebetulan karena sumbernya dari Karisma. Barangkali itu Bung dari Karisma. Oke. Reza. Jadi biaya ya, biaya akses ARV. Baik, terima kasih Pak Sugi. Baik, kalau tidak ada dari para hadirin, barangkali dari Mas Panca dan Mas Reza ada tambahan? Silakan dulu. Silakan Mas Tapi Reza.
Tapi kalau terkait masalah biaya yang tadi Pak Sugi bilang, itu sejauh ini sih memang nggak ada muncul untuk masalah biaya ya. Kayak pindah ke Grogol Pertamburan ataupun ke Cengkareng ataupun ke Ciputat dan Depok, sejauh ini kalau misalnya kita masih mengundang teman-teman itu kayak ada datang di kegiatan, memang bisa, kalau misalnya kita tuh emang mengelola kegiatan ya, beberapa kegiatan koordinasi kayak sama teman-teman CSO, kegiatan pembahasan tentang HAM dan lain-lain. Tapi untuk biaya sendiri nggak muncul sih Pak Suki. Tapi mungkin nanti akan coba saya tanyakan ya. Kalau memang ada kendala pasti biasanya akan keberatan. Cuma keberatan mereka adalah jarak aja sih sejauh ini. Gitu. Jadi Ya, mohon izin. Nah, silakan. Ya, karena waktu itu kan kebetulan diskusi memang di komunitas teman-teman pecandu yang difasilitasi teman-teman Yayasan Mutiara Maharani. Kebetulan narasumbernya juga Bung Krisna. Nah, waktu itu muncul memang terkait, dan kita memang kan kita coba inventarisir persoalan apa yang muncul di teman-teman komunitas terkait dengan misalnya, karena mereka juga memang mengangkat persoalan Fatmawati, kebetulan juga Bung Krisna sudah menjelaskan panjang lebar, tapi tadi yang muncul. Jadi, nah itu barangkali waktu itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Memang kelihatannya terkait biaya ini tidak di semua Vaskes, mungkin ada beberapa yang mengalami. Mas Paca ada tambahan? Sebentar. Wait. Bentar. Bentar Pak, bentar Dok. Ada sebenarnya kalau kita memang lihat dari tantangan ini, sebenarnya ada sih beberapa tantangan juga sih yang sebenarnya yang sering kita hadapin gitu. Misalnya terkait dengan misalnya terkait dengan minimnya tokoh agama dalam sensitisasi untuk program penanganan HIV ini. Mungkin untuk kedepannya kita juga sering juga bisa ngelibatin dari tokoh agama. Tapi kami juga pernah juga sih kami mengundang beberapa tokoh agama untuk terlibat secara langsung pada kegiatan-kegiatan kami. Nah, dan itu juga kami juga menyampaikan bahwa sebenarnya mereka welcome sih sebenarnya. Cuman kan kalau misalnya ngomongin satu orang kan mungkin oke dia sudah mendukung, tapi kan kita tidak tahu lagi bagaimana tokoh agama yang lainnya. Seperti itu sih. Intinya adalah pada saat kegiatan masyarakat umum itu memang sudah sering kami tangani, kami libatkan. Dan satu lagi nih sebenarnya tidak hanya di stakeholder juga ya, kadang-kadang di penerima manfaat sih kadang-kadang juga effort tinggi juga buat kami sih sebenarnya itu. Karena karena kita kan kita tidak semua bisa kita tangani gitu, tidak semua bisa kita tangani untuk membantu kebutuhan teman-teman komunitas gitu. Misalnya kita sebatas untuk misalnya ini contoh kayak kemarin kan isunya terkait dengan jarum suntik yang sebenarnya itu jarum suntik yang itu bukan untuk dipakai buat ini ya pengguna nafsa itu, cuman ya dalam dunia sekarang kan sudah ditarik lagi dan untuk digantikan. Nah itu jadi kan bagaimana kita berusaha semaksimal kita lah gitu. Tapi kan juga kita dengan kita keterbatasan tidak semua, karena keinginan teman-teman komunitas sebenarnya kan juga banyak gitu ya, banyak sekali gitu. Kita harus ngikutin, tapi kalau kita nggak ngikutin, iya dinamis benar Dok. Nah, jadi mau tidak mau kita juga bicara sama mereka bahwa kita bantu maksimal. Kadang-kadang ada yang bandel misalnya terkait dengan PTRM misalnya. PTRM seharusnya mereka dalam diskusi ini minimal mereka kalau yang sudah berapa tahun penggunaan itu kan mungkin kan bisa minta untuk diturunkan gitu loh. Mungkin kan bagaimana dia melakukan diskusi dengan atau konsultasi dengan dokter di situ harusnya gitu. Jadi yang standar, jangan standar terus gitu bisa penggunaan itu. Kalau saya sih pikirnya mereka memang harus turunin sedikit, tapi tidak turunin secara pemaksaan ke si pengguna ini itu. Seperti itu sih, lebih ke situ sih karena teman-teman juga udah maksimal gitu ya, udah maksimal untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan komunitas, dan kita juga maksimal kita coba untuk berdiskusi, berbicara terkait dengan dengan stakeholder gitu, bagaimana supaya kebutuhan teman-teman komunitas itu bisa tercukupi gitu sih dari saya Dok.
Ya, baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan dan tambahan, saya akan segera mengalihkan kepada acara berikutnya untuk bisa kita mendengar apa yang bisa disimpulkan dan dibuat rencana tindak lanjut oleh Resume KPA Provinsi. Untuk itu saya akan kembalikan acara ini kepada kepada Pak Sugi ya. Silakan Pak Sugi. Ya, siap. Terima kasih Dr. Taufik yang sudah memimpin diskusi dan menarik ini, dan terima kasih juga narasumber, ada Bung Panca, sudah lama nggak ketemu, juga Bung Reza. Bapak Ibu saya hormati, untuk selanjutnya yaitu rekomendasi nanti sekaligus penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ikhwan, Kepala Bidang Monef KPAP DKI Jakarta. Kepada ini silakan Bapak. Terima kasih Mas Sugi dan Dr. Taufik. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Mas Reza Novalino dan Mas Panca Wardam ya, dari Karisma dan dari Yayasan Persona Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang mengikuti diskusi pada siang ini atau paling nggak mendengarkan apa yang telah disampaikan dari kedua LSM tadi, sebenarnya nggak terlalu sulit kita untuk merumuskan rekomendasi apa yang perlu dilakukan gitu ya, karena dari keduanya tadi sudah menjelaskan. Kalau dari Karisma tadi ada lesson learn dan tantangan ke depan. Nah dari situ barangkali kita bisa rinci lebih detail gitu ya, tentang khususnya tentang apa yang tadi dikemukakan juga pada tujuan khusus dari kegiatan Karisma itu yang terkait dengan koordinasi dan kolaborasi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Tadi persoalan-persoalannya sudah disampaikan, yang apa saja yang ada di lapangan. Untuk itu perlu dikonkretkan, gitu, dirinci lebih jelas, lebih terstruktur tentang siapa berbuat apa gitu ya. Paling enggak kalau itu harus dilakukan oleh KPAP dan KPAK, kita bisa bahas lebih lanjut kira-kira kegiatan konkret apa, kolaborasi apa, kerjasama apa yang masih diperlukan untuk menjawab tantangan-tantangan tadi yang ditemukan di lapangan, maupun untuk menjawab persoalan-persoalan yang selama ini ditemui di lapangan. Itu menjadi penting bagi kita semua untuk bisa mensukseskan getting to zero di 2030 tentunya itu. Itu yang untuk Karisma ya. Tapi yang lebih penting lagi barangkali untuk keduanya, bisa nggak teman-teman ini yang ODIF ini bisa shifting gitu ya, bergeser ke wilayah yang lebih aman gitu ya. Kalau sekarang mereka berada di zona populasi kunci, nah bisa nggak kita, gimana upaya kita untuk melakukan, untuk membantu mereka supaya mereka bisa berpindah ke lingkungan yang lebih aman, sudah tidak di populasi kunci lagi. Jadi tidak hanya mengobati, tapi juga menyelamatkan lebih lanjut gitu ya, dengan memindahkan supaya resiko yang dialami juga semakin mengecil gitu ya. Di samping terapi
ART yang dilakukan untuk mengobati teman-teman yang sudah terinfeksi, itu teman-teman ODIF. Kemudian kalau ya dari Yayasan Persona Jakarta juga sudah diuraikan tadi terkait dengan success story ya, success story. Dari success story itu khususnya untuk tadi saya sampaikan ulang kaitan dengan kerjasama, koordinasi, kolaborasi itu bisa didetailkan gitu ya. Lebih lanjut apa-apa yang harus dikerjakan baik oleh instansi terkait, dalam hal ini para stakeholder masing-masing, dirinci lebih lanjut apa bentuk kolaborasi dan kerjasamanya sehingga bisa jelas itu siapa berbuat apa, kapan dan di mana gitu. Nah, semua itu barangkali nanti ada waktu perlu kita ketemu gitu ya. Kalau teman-teman dari LSM semua sudah menyampaikan presentasinya dan nanti kami akan mengundang, waktunya nanti dirancang untuk bisa mendiskusikan lebih lanjut detail apa yang harus dilakukan gitu ya untuk tindak lanjut sebagai bagian dari rekomendasi tentang apa yang telah disampaikan pada siang ini. Jadi supaya pertemuan hari ini itu ada tindak lanjutnya yang konkret gitu. Jadi apa-apa saja yang perlu, kalau itu wilayahnya KPAP dan KPAK, apa yang harus kami lakukan gitu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dan untuk memenuhi tadi usulan-usulan yang disampaikan baik oleh Mas Panca maupun oleh Mas Reza. Itu saja dari saya sebagai rekomendasi akhir, sebagai kesimpulan akhir. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Yayasan Persona Jakarta, dalam hal ini Mas Panca Wardan, dan pada Karisma, Mas Reza Novalino, dan juga Pak Taufik, Mas Ugi, dan rekan-rekan semua. Di sini ada Mbak Dewi, di KPAP, dan rekan-rekan KPAK yang mengikuti diskusi siang ini. Tiada kata lain, saya hanya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sehingga pertemuan pada siang ini bisa kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ekwan, Kepala Bidang Monitoring Evaluasi KPP di Jakarta yang telah menyampaikan rekomendasi sekaligus menutup acara ini. Sebelum kita bubar, kita live, mohon berkenan dibuka videonya, kita akan foto bersama. Bapak Ibu, dipersilakan untuk buka videonya. Kita akan foto bersama. Ya, Oke. KPAK. Ada Pak Rahman, Mbak Windy. Oke, 1, 2, 3. Kak Luki, kenapa mukanya sedih? Luki belum gantian ya. Oke, sudah. Aku bilang Bung Panca nih, Bung Panca. Panca gimana? Kabar? Semangat ketemu. Wih. Iya nih Pak, ya ampun Luki, gimana sehat Pak Luki? Ya Allah, long time no see ya Pak. Yang penting sehat ya, sukses semuanya ya, teman-teman ya. Iya. Sukses semua. Ntar lagi kita mau Ramadan, mohon maaf